Shalom, selamat pagi anak-anak Miss sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Miss berharap semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang persamaan garis. Ini masih lanjutan dari pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini kalau di persamaan garis, kita sebelumnya sudah belajar tentang gradien ya. Nah, ini pun persamaan garis, sebagian sudah ada yang kita pelajari. Kita ulang sedikit ya. Nah, suatu persamaan garis memiliki bentuk umum. Nah, ini bentuk umumnya. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Atau bisa juga kita buat Y sama dengan MX tambah C gitu ya. M-nya ini merupakan gradien ya. Jadi gradien itu disimbolkan dengan M, yaitu koefisiensi X ya. Nah, untuk mencari persamaan garis bisa kita gunakan dengan dua cara. Yang pertama, persamaan garis jika melalui satu titik ya, jika diketahui satu titik dan gradiennya. Oke. Nah, maka kita menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, Y1 dan X1-nya ini kita peroleh dari satu titik yang diketahui ya. Kemudian M-nya ini juga dari gradien yang diketahui. Oke. Nah, kemudian cara yang kedua jika melalui dua titik atau jika diketahui nanti dua titik atau lebih ya, maka kita gunakan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ya, jadi ini harus ingat. Nah, kita perhatikan contohnya supaya lebih gampang dipahami. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A, yaitu min 3,1, dan gradiennya 1/2. Ya, berarti ini melalui satu titik dan gradien. Ya, berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, dari titik min 3,1 berarti X1-nya min 3, Y1-nya 1 ya. X1-nya min 3, Y1-nya 1. Ya, kan X, Y. Dengan gradien 1/2 atau M-nya 1/2. Maka kita buat rumus yang pertama tadi, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Sehingga kita substitusi nilai Y1 dan X1-nya sesuai dengan yang diketahui. Sehingga kita peroleh Y kurang 1 sama dengan 1/2. M-nya tadi 1/2 ya. X kurang min 3. Karena X1-nya tadi min 3. Y kurang 1 sama dengan 1/2 kali minnya jadi positif sehingga X tambah 3. Y kurang 1 sama dengan, nah ini bisa kita ubah bentuknya ya, jadi X tambah 3/2 supaya lebih gampang kita kali silang ya. Nah, sehingga 2, nah ini kita kali silang, 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya, berarti dikali 2 kali Y kurang 1 sama dengan X tambah 3. 2 kali Y kurang 2, 2 kali min 1, min 2 ya, sama dengan X tambah 3. Nah, ini kita pindahkan, kita tinggalkan yang ada Y-nya di ruas kiri ya. Yang lainnya kita pindah ke ruas kanan. Sehingga 2Y sama dengan X tambah 5. Nah, ini min 2 pindah ke ruas kanan jadi positif ya. Sehingga 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka Y sama dengan ini sama-sama kita bagi 2. Ya, supaya koefisien Y-nya sama dengan 1. Y sama dengan 1/2X tambah 5/2 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan ini ke bentuk umumnya, ya, bentuk umumnya tadi Y sama dengan MX tambah C. Berarti kita peroleh dari sini bahwa M-nya 1/2, sama ya. M-nya 1/2. Nah, maka persamaan garis yang melalui titik A, yaitu min 3,1 dan gradiennya 1/2, adalah Y sama dengan 1/2X tambah 5/2 ya. Atau kalau kamu buat ke bentuk umum yang pertama tadi ya, berarti 1/2X kurang Y tambah 5/2 sama dengan 0 gitu ya.
kalau berdasarkan bentuk umum yang pertama. Berarti kamu pindahkan semua ke ruas kiri ya. Baik yang bervariabel X, baik bervariabel Y atau C-nya. Ya, sama dengan 0. Atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,6 dan min 3,9. Nah, ini melalui dua titik ya. Kalau sudah diketahui melalui dua titik, maka kita gunakan rumus yang kedua. Tapi kita tentukan dulu yang mana X1, yang mana Y1, dan X2, dan Y2 ya. Jadi, jangan bertukar-tukar ya. Nah, dari 2,6 maka X1-nya sama dengan 2, Y1-nya sama dengan 6. Begitu juga untuk min 3,9, X2-nya min 3, Y2-nya 9. Ya. Nah, sehingga kita peroleh menggunakan rumus yang kedua tadi, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jadi, ada baiknya kamu buat dulu seperti ini, X1-nya mana, Y1-nya, dan selanjutnya supaya tidak keliru nanti untuk substitusi ke rumusnya. Ya. Nah, kita peroleh di sini bahwa Y kurang 6 per 9 kurang 6 ya. Y2 kurang Y1, 9 kurang 6. Kemudian X kurang 2. X1-nya 2 ya. Per min 3 kurang 2. X2-nya min 3, X1-nya 2. Y kurang 6 per 3. 9 kurang 6 sama dengan 3. Sama dengan X kurang 2 per min 5 ya. Min 3 kurang 2, min 5. Nah, ini kita kali silang ya. Min 5 kita pindah ke ruas kiri. 3 kita pindah ke ruas kanan. Min 5 kali Y kurang 6 sama dengan 3 kali X kurang 2. Ya, kita kalikan masing-masing. Min 5Y tambah 30. Min 5 kali min 6 jadi positif ya. Kemudian sama dengan 3X kurang 6. Nah, 3 kali min 2, min 6. Nah, kita sederhanakan. 30 kita pindah ke ruas kanan. Jadi min, berarti min 6 kurang 30. Ya, min 36. Sehingga min 5Y sama dengan 3X kurang 36. Ya, lagi-lagi seperti yang tadi, supaya memenuhi kebentuk umum, kita buat koefisiensi Y sama dengan 1. Berarti ini sama-sama kita bagi min 5 ya, supaya koefisien Y-nya sama dengan 1. Baik ruas kiri ataupun ruas kanan sama-sama dibagi min 5. Sehingga kita peroleh Y sama dengan min 3 per 5X tambah 36 per 5. Nah, ini kenapa jadi tambah? Karena min dibagi min ya, jadi positif. Ya. Maka, persamaan garis yang melalui titik 2,6 dan min 3,9 adalah Y sama dengan min 3 per 5X tambah 36 per 5. Nah, atau bisa juga kamu ubah ini ke bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya, tidak harus seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Nah, diketahui titiknya 10, P ya, dilalui oleh garis 3X kurang 4Y kurang 12 sama dengan 0. Maka nilai dari 4P. Nah, dia yang ditanya adalah nilai 4P ya, berarti kita cari dulu si Y-nya. Nah, X-nya berarti sama dengan 10. Y-nya ya sama dengan P karena X, Y ya. Terus garisnya tadi melalui garis 3X kurang 4Y kurang 12 sama dengan 0. Nah, kita substitusi aja nilai X dan Y-nya ke persamaan garis. X-nya tadi 10 berarti 3 kali 10. Y-nya tadi sama dengan P berarti 4 kali P kurang 12 sama dengan 0. 3 kali 10 berarti 30 kurang 4P kurang 12 sama dengan 0. 30 kurang 12, 18, kurang 4P sama dengan 0, min 4P sama dengan min 18, ya, 18-nya pindah ke ruas kanan. Sehingga 4P sama dengan 18. Nah, jadi kalau ditanya misalnya nilai P, berarti 18 per 4, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau K min 14, ya, yang diketahui titiknya K, 14.
dilalui oleh garis Y sama dengan 3X tambah 5. Maka nilai K-nya berapa? Nah, sama dengan yang pertama ya. Kita substitusi ke persamaan garisnya, nilai X dan Y-nya. Berarti X-nya sama dengan K, Y-nya sama dengan 14. Sehingga 14 sama dengan 3K, X-nya tadi K ya, sama tambah 5. 14 kurang 5 sama dengan 3K. 9 sama dengan 3K, ini 14 kurang 5, 9-nya, sehingga K sama dengan 3. Jadi kalau ditanya misalnya berapakah nilai dari 3K, berarti 3 kali 3, 9. Ya. Nah, kemudian, bagaimana kalau diketahui 3 titik ya? Kita menyelidiki apakah 3 titik ini terletak pada garis yang sama ya. Artinya apakah ini satu garis ya, yang 3 titik ini. Nah, caranya kita buat seperti ini. Kita pilih dulu 2 titik dan kita buat persamaan garisnya. Bebas ya, mau titik yang mana dari ketiga ini. Kemudian kita cek titik yang ketiga, artinya selain dari yang 2 kita pilih tadi, ke persamaan garis yang udah kita peroleh. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini diketahui titiknya 3,8, min 8, min 3, 0,5. Nah, misalnya di sini Miss ambil titik yang pertama dan yang kedua ya. Kita masukkan ke rumusnya sehingga kita peroleh Y kurang 8 per min 3 kurang 8 ya, sesuai rumus ya. Sama dengan X kurang 3 per min 8 kurang 3. Ya, sehingga kita peroleh min 3 kurang 8, min 11. Min 8 kurang 3 juga min 11. Nah, min 11-nya habis ya. Sehingga kita sisanya Y kurang 8 sama dengan X kurang 3. Nah, Y sama dengan, nah ini sudah dapat bentuk umumnya. Min 8-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi tambah ya. Sehingga min 3 tambah 8 sama dengan 5. Jadi kita peroleh Y sama dengan X tambah 5. Nah, kemudian kita cek. Ini kita sudah peroleh persamaan garis. Kita cek titik yang satu lagi. Tadi 0,5 belum kita gunakan ya. Kita cek dulu, kita substitusi nilai 0,5 ini ke persamaannya. Berarti dari sini X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 5. Maka Y-nya kita ganti jadi 5, X-nya jadi 0. 5 sama dengan 0 tambah 5. 0 tambah 5 sama dengan 5. Nah, ternyata benar bahwa 5 itu sama dengan 5. Nah, karena ini benar, maka ketiga titik tersebut benar terletak pada garis yang sama. Gitu ya. Nah, coba soal yang kedua ya, contoh soal yang kedua. Nah, di sini juga diketahui ada 3 titik. Kita mau menyelidiki apakah terletak pada garis yang sama gitu ya. Sama halnya kita gunakan cara yang kedua ini. Nah, kita pilih dulu bebas ya, bukan hanya titik yang pertama dan yang kedua dulu. Kamu cari persamaan garisnya, mau yang kedua dan ketiga juga kamu gunakan boleh, atau yang pertama dan ketiga boleh ya. Nah, di sini yang Miss buat yaitu titik yang pertama dan kedua. Ya, sehingga kita peroleh bahwa, nah ini min dengan min 3 jadi positif ya. Min dengan min juga jadi positif. 0 kurang min 3 berarti 3, 2 kurang min 2 sama dengan 4. Nah, ini kita kali silang ya, kemudian kalikan masing-masing. 4Y tambah 12 sama dengan 3X tambah 6. Maka 4Y sama dengan 3X tambah 6 kurang 12. Nah, ini 12-nya pindah ke ruas kanan jadi min. 4Y sama dengan 3X kurang 6. Y sama dengan 3 per 4X kurang 6 per 4 ya. Jadi sama-sama dibagi 4. Nah, titik yang belum kita gunakan tadi kita substitusi dulu atau kita cek ke persamaan garis yang udah kita peroleh. Sehingga 1, Y-nya tadi 1, X-nya juga 1 ya. Sehingga kita peroleh bahwa 1 sama dengan min 3 per 4. Nah, ternyata ini salah kalau 1 itu tidak sama dengan min 3 per 4. Karena ini salah, berarti ketiga titik tersebut bukan atau tidak terletak pada garis yang sama. Ya, nah jadi demikian untuk membuktikannya ya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Miss berharap setiap tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya, semangat belajar, dan tetap jaga kesehatan. Shalom.